Oh wow, silau. Tapi selamat datang di video PPT halaman 22. Hari ini aku mau ngebahas tentang mengambil hikmah. Tadi aku mikir mau ada bikin kayak semacam opening gitu untuk nge-bridging lah ya tentang pengambilan hikmah ini. Cuma kayaknya seru banget kalau ceritanya ini langsung aku sampein di chapter yang bakal kita masukin di chapter pertama, cerita pribadi. Kita bayangin bareng-bareng, kita tuh lagi ada di momen sulit dan ketika lagi ada di momen sulit itu, kita dikasih 2 pilihan. Nah, setelah kita udah dihadapi oleh 2 pilihan, kita akhirnya memilih salah satu di antaranya dan itu tuh rasanya kayak sulit banget. Tapi pas kita udah selesai melewati hal itu, kita ngeliat lagi ke belakang kayak, "Oh, ternyata ada pelajaran ya yang bisa diambil dari kondisi itu." Yang justru akan kita bahas tentang pengambilan hikmah. Cerita yang mau aku share ke teman-teman itu kejadian pas ini real ya BTW, pas aku kelas 3 SMA dan di momen itu lagi setiap orang tuh mau ngedapetin kesempatan untuk dapet undangan. Di mana posisinya aku pengen dapet undangan itu dari sejak kelas, SMP lah ya. Aku pun juga ngeusahain semua hal itu ke arah undangan sejak aku masuk SMA juga gitu. Jadi emang udah dikejar dari lama banget. Terus di momen ketika aku ngedapetin undangan itu, kan dapet apa namanya, kayak pengumuman gitu ya. Ternyata aku dapet, tapi pas mau submit, tiba-tiba ada salah satu temen aku yang beliau itu satu kelas juga sama aku, belajar tuh suka bareng juga selama 3 tahun, dan beliau juga ngejar SNMPTN. Beliau juga dapet kuotanya. Di momen itu, kalau kita bandingin nilai, ternyata posisinya tuh lebih tinggi aku. Cuma dari nilai kakak kelas, ya kakak kelas tuh waktu itu ada yang dapet teknik lingkungan di UI. Dan orang ini bilang ke aku kayak posisinya tuh aku bisa ngedapetin teknik lingkungan itu kalau misalnya aku submit. Cuma beliau bilang kayak, "Boleh nggak kalau misalnya yang teknik lingkungan itu dikasih ke aku?" Gitu. Di momen itu tuh aku yang kayak, "Aduh gimana ya?" Posisinya aku udah ngejar SNMPTN ini dari kayak sekitar jauh tahun-tahun sebelumnya masuk SMA. Jadi artinya 5 tahun ya aku ngejar SNMPTN ini. Terus itu pun juga di momen ketika temen aku menyampaikan kalau dia membutuhkan hal itu karena dia juga nggak tahu dia bakal bisa kuliah juga atau enggak kalau bukan ngambil undangan ini, di mana dia udah dapat juga jalurnya dan makanya kenapa dia juga mengusahakan selama 3 tahun dan makanya juga kenapa kita belajarnya bareng-bareng juga. Dan di momen itu kalau misalnya aku give up sama apa yang udah aku bisa dapetin, potensi kan itu, soalnya udah kelihatan jelas, aku nggak tahu apakah aku bisa dapet undangan juga atau enggak. Akhirnya aku sholat istikharah dan di keesokan harinya tiba-tiba semua orang yang aku temuin nyuruh aku ngambil gizi. Dari mulai guru, guru BK, orang tua murid, temen-temen, pokoknya semua aneh banget sampai orang tuaku pun juga dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kayak udah ambil aja gizi, industrinya lagi naik. Ya udah kan. Karena aku tahu juga teknik lingkungan itu kan pasti lebih banyak belajar tentang fisika gitu ya. Sedangkan aku tuh kurang suka lah sama perfisikaan. Jadi, ya udah dengan menyerahkan semuanya ke Allah, akhirnya aku kasihlah kuota itu ke teman aku. Dan teman aku ini akhirnya ngambil. Beliau daftar buat yang teknik lingkungan UI dan aku akhirnya daftar gizi. Terus pas lagi di momen pengumuman, ternyata dia dapet, ya beliau dapet, aku dapet. Di momen itu, aku langsung ngambil pelajaran. Pelajarannya kita masuk ke chapter kedua, moral of the story. Pelajaran yang aku ambil itu adalah ketika kita udah mengusahakan sesuatu, itu kemungkinan besar bakal muncul ujiannya. Nah, ujian ini nih yang sebenarnya kita nggak tahu bener salahnya tuh di mana. Dan ini bagian yang paling sulit karena nggak ada manusia yang bisa ngasih jawaban pasti itu. Terus yang bisa dilakuin hanya menyerahkan semuanya ke Allah dan akhirnya jalannya itu ditunjukin aja gitu. Terus kelancaran dan kelapangan itu bisa muncul ketika jalan yang kita pilih itu bergantungnya ya digantungkan ke Allah. Terus aku juga ngambil pelajaran, segimanapun juga kita udah ikhtiar, kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah ada ujian, ya bisa jadi itu untuk melihat kayak gimana sih kita udah menyerahkan diri kita ke Yang Maha Kuasa. Dan aku sampai sekarang pun juga masih lumayan speechless sih sama kondisi yang waktu itu. Karena kalau dipikir pakai logika tuh kayak, masa merelakan
apa yang udah diusahain dan udah jelas itu bisa dapet kalau ngambil teknik lingkungan di UI. Cuma ya itu dia indahnya cerita yang sudah Allah ukir dan itu aku bahas juga di halaman sebelumnya kan, halaman 21. Jadi ya aku alhamdulillah sangat bersyukur sih udah ngelewatin masa-masa itu yang bener-bener sakit kepala banget kayak ini pilihan gimana ya ntar kalau kuliah aku tes tuh gimana gitu karena aku tahu aku lemah banget kalau tes dan harus under pressure, harus cepet-cepet, banyak pula nomornya, kemana-mana pikirannya, pokoknya udah aku khawatir banget lah. Tapi alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Itu mungkin cara Allah menunjukkan kalau akan selalu ada jalan untuk hambanya. Oke, kita masuk ke dalam chapter terakhir, yaitu ayat landasan ayat. Jadi di sini dari surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berkahlah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pembahasan kita hari ini lumayan berat ya kayaknya, karena hikmah tuh nggak bisa kelihatan jelas langsung di depan mata. Kita harus udah ngelewatin apa yang terjadi dulu di sebelumnya, di mana itu kemungkinan adalah kesulitan, dan akhirnya baru muncul hikmah atau pelajaran itu. Aku harap ceritaku hari ini bisa memberikan kamu inspirasi dan manfaat dan kalau ada kamu, teman kamu, kerabat kamu, keluarga kamu yang lagi ngerasa kesulitan juga dalam menjalankan apapun itu di hadapan mereka, boleh sambil share video ini supaya mereka bisa mendapatkan hikmah juga meskipun harus melewati sebuah kesulitan. Oke, aku pikir itu dulu aja untuk pembahasan kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di halaman PPT selanjutnya, halaman 23. Bye-bye!